periksa telinganya. Saya tanya dulu, sudah mandi semua yang lagi? Sudah mandi? Sudah dibersihkan telinganya? Sudah atau belum? Nah, kalau sudah saya cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisan kita ini mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kedua kalinya kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana nanti kalau beliau berakhir kita harapkan syafaatnya beliau. Maka disebutkan oleh Imam Al-Bushairi dalam qasidah Al-Burdahnya, apa bunyinya? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali mutatahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana bilana Jadi Nabi Muhammad huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, jadi dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kita semua yang mengharapkan syafaatnya, yang dimana pada hari itu para rasul, para nabi tidak mampu untuk memberikan syafaatnya, tapi yang pada hari itu Allah izinkan makhluknya yang paling mulia untuk memberi syafaat kepada semua makhluknya, umatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian ya, alhamdulillah juga terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini ya berjalan, kemudian alhamdulillah ada perubahan-perubahan ya. Maka ini terkait dengan posisi duduk tetap ya kita lakukan seperti ini sehingga nantinya ya suatu apa namanya majunya kalian ke depan itu agak mudah. Dan saya ingatkan ya, suatu ada teman kalian, kemudian ibu bapak guru kalian yang menyampaikan nasihat, wabil khusus sekarang kegiatan pagi Jumat, teman-teman kalian maju ke depan berpidato dan seterusnya, itu mohon diperhatikan. Perhatikan gerak-geriknya, diperhatikan. Mungkin kita belum bisa, tapi terkadang mata yang melihat ini belajar. Belajar apa? Belajar gerak-gerik cara orang berpidato. Maka pandang teman kalian yang maju di depan. Nanti kalau kepala ini malas menghafal, nanti akan menjadi kaku dia. Akan menjadi kaku. Kenapa kaku? Karena tidak terbiasa menghafal. Tapi kalau sudah terbiasa menghafal, nanti akan dengan sendirinya perkembangan kata-kata yang ada di kepala kalian akan semakin bertambah. Ya, akan semakin bertambah. Maka saya ingatkan yang pidato juga ya, untuk terus pidato, kemudian jangan membaca. Ya, ataupun membaca itu hanya sekedar melihat saja, hanya sekedar membawa konsep. Ya, wabil khusus adik-adik yang sudah besar ya, yang dimana nantinya kalian akan menjadi penerus ya, wabil khusus penerus kampung kalian, mungkin nanti disuruh maju ke depan berpidato, menyampaikan amanah, menyampaikan khutbah dan seterusnya. Jangan sampai nanti kalian tidak bisa. Maka disinilah ya, di sekolah ini kami didik mental kalian, mulai dari mental berbicara, kemudian cara berbicara, intonasi, kemudian retorikanya bagaimana, sehingga nanti apa yang disampaikannya itu indah didengar. Betul ya. Kemudian yang kedua, nah tadi pagi sudah saya ingatkan juga ya, jadi datang ke sini harus dalam keadaan sudah berwudu. Saya ulangi, yang perempuan, datangnya kalian ke sini itu harus sudah dalam keadaan berwudu. Yang lagi, datang kalian ke sini itu datangnya sudah dalam keadaan berwudu, sehingga nanti langsung naik ke
kaulah, kemudian langsung melaksanakan kegiatan paginya seperti sholat duha dan seterusnya. Itu pesan pertama. Kemudian pesan yang kedua, ada yang salamannya ke pipi dan seterusnya. Tapi ini juga ada yang salah juga. Biwih lain kematian elor limun pak guru terus. Jadi bukan itu, jadi di hidung. Jadi tempat telapak kaki ibu bapak kalian, guru-guru kalian itu di hidung, bukan di mulut. Elor tuang tulang. Nah, itu salaman. Jangan sampai di kening atau di pipi dan seterusnya. Tapi cara salamannya itu telapak tangan ibu bapak kalian, ibu bapak guru kalian, para asir dan asatidzah itu berada di hidung kalian. Kemudian setelah kalian salaman dengan orang tua di rumah, ya, kemudian bertemu dengan ibu bapak guru, ya, para asatidzah wal asatidzah, jangan lupa salaman juga, ya. Jangan lupa itu. Kalau yang sudah akil balik, ya, jangan salaman dengan misalkan yang lawan jenis, ya, sehingga itu nanti akan membatalkan wudu. Karena kalian sudah datang dalam keadaan berwudu, maka jaga wudunya itu, dijaga wudu. Jadi kalau itu sudah terjaga, salaman dengan orang tua kalian di rumah sudah, salaman hormat dengan guru-guru kalian sudah, insya Allah di tengah-tengahnya itu nanti ada keberkahan. Ada apa? Keberkahan. Yang perempuan ada apa? Keberkahan. Di sanalah letak keberkahannya itu. Nah, kalau para ulama menyebutkan apa itu berkah? Ziyadatul khair. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan pada diri kita. Maka kalian yang sekolah, ya, kemudian yang wabil khusus sekolah di sini, kami ingatkan salah satu ciri-ciri orang sekolah, salah satu ciri-ciri orang belajar itu pertama ada perubahan. Ada apa? Yang lagi ada apa? Yang perempuan ada apa? Perubahan. Perubahan apa? Perubahan menjadi lebih baik. Contoh, misal yang laki dulu sewaktu berangkat sekolah mesti wassalaman, kacina aman. Nah, tapi sekarang sewaktu sekolah berubah salaman dengan orang tua. Berarti tanda kalian sudah mulai sekolah. Kemudian dulu misalkan waktu di rumah tidak senang pakai kerudung, tidak senang pakai mukena, ruan bulu baruan sarimi, sinanu bang sarimi, tapi sekarang sudah mulai berubah. Dulu sabaran sarimi wah ditutupi dengan mukena, ditutupi dengan jilbab dan seterusnya. Ya, maka saya ingatkan lagi kali kalian sekolah di sini, ya wabil khusus mondok di sini, mengenyam pendidikan di sini itu harus ada perubahan, dan perubahannya itu mulai dari diri sendiri, bukan mulai dari diri sekolah, yayasan, pondok, bukan, tapi mulai dari sendiri. Saya ulangi, perubahan mulai dari mana? Yang perempuan perubahan itu mulai dari mana? Diri sendiri. Yang laki perubahannya dari mana? Nah, jadi perubahan menjadi lebih baik itu mulai dari diri sendiri. Kalau sudah perubahan mulai dari sendiri akan merembet kepada lingkungan. Kalau diri ini sudah baik, maka lingkungan akan baik, tempat kita akan baik, pondok kita akan baik, sekolah kita akan baik. Maka yang awal pertama harus kita lakukan adalah berubah menjadi lebih baik, dan itu mulai diri sendiri. Gitu ya. Paham ini? Yang lagi paham? Nah, coba jujur sekarang. Tadi yang berangkat sekolah tidak salaman dengan orang tua, yang laki dulu. Nah, yang tidak salaman dengan orang tua angkat tangan, yang jujur. Nah, yang jujur nggak apa-apa. Ini tidak dihukum, tidak angkat tangan yang tidak salaman dengan orang tua tadi suatu berangkat sekolah. Oh, banyak. Yang perempuan angkat tangan, yang jujur. Yang jujur.
Kalau yang mondok enggak apa-apa, yang ini, yang enggak mondok. Ya, besok ini kan sekolah enggak nih? Sekolah atau tidak? Sekolah. Belajar tidak? Belajar. Tanda orang belajar itu nanti ada perubahan. Besok saya tanya lagi. Yang tidak salaman dengan orang tuanya, yang tidak salaman dengan ibu bapaknya, berarti dia belum belajar. Walaupun dia sedang belajar, walaupun dia sedang menuntut ilmu, tapi pada hakikatnya dia belum belajar. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Insya Allah kedepannya akan kita dikasih arahan oleh bapak ibu guru yang lain, ya, untuk arahan itu penting, nasihat itu penting sebagai cahaya pelita, lampu penerang di dalam hati, sehingga mudah untuk masuk nasihat-nasihat kebaikan akan mudah kita terima karena ada cahaya lampu penerang di dalam hati kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Coba saya tes dulu nih, masih telinganya? Masih? Ya, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.